Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif asam basa skala mikro. Tujuan dari analisis ini adalah ingin mengetahui derajat keasaman ataupun derajat kebasaan yang biasa kita kenal dengan pH, di mana kita ingin mengetahui perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan yang akan kita ujikan setelah ditambahkan oleh suatu larutan tertentu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait alat dan bahan yang akan kita gunakan pada analisis ini. Alat yang pertama, di sini kita akan menggunakan well plate, di mana well plate yang kita gunakan adalah 24 well. Fungsinya ialah sebagai wadah atau tempat pengujian. Kemudian untuk bahannya sendiri, kita ada dua bahan. Yang pertama ada bahan uji dan juga yang kedua ada indikator. Untuk bahan uji sendiri kita menggunakan 10 jenis larutan. 10 jenis larutan tersebut antara lain ialah natrium hidroksida 1 molar, asam klorida 1 molar, asam nitrat 1 molar, asam sulfat 1 molar, natrium karbonat 0,5 molar, amonia 1 molar, juga jus lemon, larutan pemutih yang sudah dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:1, serta larutan sabun. Fungsi dari bahan uji ini sendiri ialah akan kita ujikan di mana nanti setelah ditambahkan indikator terjadi perubahan warna atau tidak. Kemudian di sini ada larutan indikator, di mana larutan indikator yang kita gunakan ialah larutan fluorescence indikator dengan pH 0 sampai 14. Fungsinya sendiri ialah ketika kita meneteskannya ke dalam larutan tersebut akan terjadi perubahan warna untuk kita ketahui derajat keasaman dan derajat kebasaannya. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama ialah menyiapkan alat dan bahan, yaitu well plate, 10 jenis larutan, dan juga 1 larutan indikator. Kemudian kita buka terlebih dahulu well plate-nya. Setelah well plate-nya kita buka, kita masukkan satu persatu larutan yang akan kita ujikan sebanyak 2 tetes. Kita buka, lalu kita masukkan sebanyak 2 tetes. Hal tersebut dilakukan pada ke-9 jenis larutan lainnya yang akan kita ujikan derajat keasaman atau derajat kebasaannya. Setelah kita masukkan ke 10 jenis larutan ke dalam well plate sebanyak 2 tetes, kita lanjutkan dengan menambahkan indikator fluorescence sebanyak 1 tetes ke masing-masing larutan untuk kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi. Cukup 1 tetes saja. Setelah kita teteskan indikator, bisa dilihat langsung terjadi perubahan warna pada masing-masing larutan. Perubahan warna ini sendiri, kemudian teman-teman silahkan mencatatnya pada data hasil praktikum untuk kemudian kita bisa menentukan berapa pH-nya berdasarkan warna yang terbentuk. Hal penting yang perlu teman-teman perhatikan pada saat pelaksanaan praktikum adalah urutan teman-teman ketika memasukkan larutan ini ke dalam well plate-nya, dimana agar teman-teman nanti tidak salah ketika mengidentifikasi perubahan warna yang terjadi ini merupakan larutan apa. Agar teman-teman tidak bingung dan lebih memudahkan, pada well plate ini sendiri sebenarnya sudah terdapat keterangan barisnya, ada 4 baris, ada baris A, B, C, D. Nah, dimana teman-teman untuk bisa memudahkannya bisa dicatat saja pada data hasil praktikumnya, misalnya dimasukkan pada baris A1 itu larutan pemutih, kemudian baris A2 itu larutan HCl, dan seterusnya agar teman-teman tidak kesulitan pada saat mengidentifikasinya. Dan untuk memudahkan teman-teman juga, ketika teman-teman mengidentifikasi perubahan warna yang terjadi, teman-teman nanti juga bisa langsung mencocokkannya dengan range pH pada larutan tersebut. Dimana jika basa kuat itu pH-nya lebih dari 11, basa lemah itu pH-nya 8 sampai 11, untuk asam lemah itu pH-nya lebih dari 3 dan kurang dari 7, sedangkan untuk asam kuat itu pH-nya kurang dari 3.
Terima kasih.